Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Nanti kalau ibu bertanya tentang kabar kalian, tolong dijawab dengan serba ya. Sehat, semangat, senyum, ceria, luar biasa. Oke, seperti itu ya. Mari kita coba. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, semangat, senyum, ceria, luar biasa. Semuanya terlihat semangat hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Namun sebelum kita berdoa, tolong dirapikan meja dan kursinya serta pakaiannya. Tolong duduk dengan tertib dan berdoa. Oke, bagus. Nah, sekarang tolong ketua kelasnya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, Nak Najwa silakan dipimpin berdoa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nih, terima kasih untuk Nak Najwa. Nah, saat ini Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu bagi nama yang dipanggil. Tolong mengajukan tangan dan bilang hadir, oke? Oke, Ibu. Yang pertama adalah Akila. Hadir. Baik, semuanya hadir dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, ada artinya tidak pada pertemuan sebelumnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia kita sudah belajar apa? Ayo. Teks narasi, Bu. Benar, teks narasi. Ada yang tahu apa itu teks narasi? Tahu. Apa ayo? Itu kayak teks yang isinya karangan, Bu, yang nyeritain peristiwanya urut, bisa nyata, bisa menghayal, seperti itu. Benar, teks narasi itu menceritakan tentang kejadian yang memberikan kita suatu informasi atau hiburan semata. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks narasi, maka pertemuan kali ini kita akan mempelajari teks deskripsi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi agar kita bisa menuliskan teks deskripsi dengan rangkaian kalimat dan memberikan informasi yang rinci, akurat, serta topik yang beragam. Nah, sebelum itu, mau nggak kita ice breaking terlebih dahulu? Kita ice breaking terlebih dahulu agar kita bisa semangat dan fokus dalam pembelajaran. Oke, baik ya, sudah semangat semuanya? Nah, teks deskripsi di sini sudah dijelaskan ya bahasanya teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan objek secara rinci dan berdasarkan hasil pengamatan atau panca indera kita sehingga orang yang membaca tulisan kita atau mendengarkan cerita kita itu bisa mengerti tanpa harus mengalaminya, tanpa melihat secara langsung benda yang kita bicarakan. Nah, di sini ada ciri-ciri dari tes deskripsi. Yang pertama adalah fokus pada objek tertentu. Jadi tes deskripsi itu menjelaskan satu hal secara rinci, lalu menggunakan kata sifat seperti baik, tinggi, kurus, lalu menggunakan kata khusus seperti namun, tapi, sebagainya, dan ada kata berlebihan seperti memotong dan sebagainya. Lalu membuat pembaca seolah berada di tempat kejadiannya secara langsung. Nah, di sini ada langkah-langkah menuliskan tes deskripsi. Yang pertama adalah menentukan objeknya terlebih dahulu. Kita bisa menentukan objek seperti benda, makanan, pengalaman pribadi, seperti berlibur ke pantai atau kemanapun. Nanti kita bisa menceritakannya menggunakan tes deskripsi. Lalu kita menentukan judulnya. Kalau misal seperti temanya kan
sekolah ya kita bisa menentukan begini, misal sekolahku gitu. Lalu kita menganalisis ciri-ciri objeknya, seperti sekolahku ini ciri-cirinya seperti apa ya, seperti bangunannya seperti apa, ukurannya berapa dan sebagainya. Lalu kita mengembangkannya menjadi sebuah paragraf, tidak hanya sebuah ciri-cirinya saja. Contohnya di sini Ibu memiliki sebuah benda, ada yang tahu kan ini namanya apa? Jam. Jam dinding ini berbentuk apa yo? Bulan. Ya, bulan. Nah, di jam dinding ini ada apa ya ini? Jarum. Jam ini ada 3. Ini untuk menentukan detik, kalau ini untuk menentukan jam, kalau ini menentukan menit. Nah, ketika kita sudah menentukan suatu objeknya dan menentukan judulnya, misalnya ini kan judulnya jam dinding ya, lalu kita bisa menentukan ciri-cirinya sehingga kita sekarang bisa membuat teks deskripsinya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini sudah ada deskripsi mengenai jam dinding. Jam dinding adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu, bentuknya bulat dengan angka-angka yang tertera di sekelilingnya. Di tengahnya terdapat jarum jam, menit, jam, dan detik. Sesuai apa dengan yang kita pelajari, sesuai apa yang sudah kita tunjukkan ini ya. Nah, jam dinding ini tidak hanya sebagai penunjuk waktu, tapi juga sebagai hiasan di rumah. Jadi selain kita juga bisa mendeskripsikannya secara fisik, kita juga bisa menambahkan pengertian lainnya atau penambahan yang menjelaskan bahwa jam dinding ini sebagai objek yang kita ceritakan. Contoh yang kedua adalah teks deskripsi mengenai Gunung Rinjani. Di sini ada yang pernah naik ke gunung? Pernah. Sudah kapan-kapan kita semua bisa ke gunung ya? Iya. Nah, di sini ada mini kuis nih. Dari deskripsi singkat ini, menurut kalian jawabannya yang mana ya? Hewan ini punya tubuh besar dan ditutupi bulu yang tebal, memiliki 4 kaki, kuat dengan cakar yang tajam. Kira-kira yang mana yo? Ya. Apa benar yang B ayo? Ya. Mari kita cek datanya. Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang B. Jadi sepertinya anak-anak sudah bisa menentukan objek dari sebuah teks deskripsi secara ringkas, benar ya? Benar. Baik, di sini Ibu agar kita lebih paham mengenai teks deskripsi, di sini Ibu akan membagikan sebuah lembar kerja murid. Di sini tolong berkelompok mengerjakannya ya secara kerjasama dan suportif. Baik, Ibu beri waktu 30 menit, tolong dikerjakan dengan baik ya dan bekerjasama dengan baik juga. Baik, waktunya sudah selesai. Kelompok mana yang berinisiatif atau berani untuk maju ke depan, ayo? Baik, kelompoknya Nah Alivia, boleh perwakilannya maju ke depan. Baik teman-teman, menurut dari kelompok kami itu jawabannya pada aspek nama objeknya yaitu sekolahku, lalu ruangannya itu ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, lapangan, ukurannya luas, terutama kelas 7-8 meter, suasananya sejuk, rindang, dan yang nomor 1 itu jawabannya ini kayak gini, pensil, lalu ini pensil warna, dan nomor 3 itu paragraf teks deskripsinya itu sekolahku memiliki bangunan yang tertata rapi dengan berbagai ruangan yang nyaman digunakan untuk belajar. Oke, bagus, terima kasih Allah. Baik, anak-anak, setelah kita mengerjakan lembar kegiatan bersama, di sini Ibu memiliki referensi pembelajaran, dimohon untuk mengisinya dengan jujur. Meskipun kalian mungkin kurang paham, tapi tidak apa-apa, ditulis saja, oke?
sebelum pembelajaran, ada yang bisa kita sebutkan bahwa hari ini kita belajar tentang apa? Mengenai tes deskripsi. Apa itu tes deskripsi? Teks yang menjelaskan ya benar. Kalau langkah-langkah menulis tes deskripsi yang pertama adalah menentukan objek. Kedua, menentukan judul. Ketiga, yang keempat, membuat tes deskripsi. Benar, bagus semuanya sepertinya sudah paham alhamdulillah. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, tolong ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Karena kita sudah belajar pada pagi hari ini, kita berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum Ibu pergi, tolong kursi dan mejanya dirapikan terlebih dahulu, buku-bukunya juga dimasukkan. Baik, sudah selesai ya.